Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Queer Tipping, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Si pengung Ya nanti aku suruh pergi. Ya udah ya Wi. Assalamualaikum. Aku berjalan ke depan rumah, tidak tahu kenapa ucapan Rina malah membuatku sedikit penasaran juga. Benar saja, lelaki kurus sesuai gambaran Rina barusan terlihat duduk di sebelah gerbang. Memang jika tidak aku suruh pergi, otomatis mobil yang akan aku gunakan tidak bisa keluar, walaupun aku yakin itu orang gila. Tapi tetap saja aku harus memperlakukannya sama sesama manusia. Wajahnya masih tertunduk dengan rambut yang panjang menutupi wajahnya. Perlahan aku mendekat, bahkan bau yang kurang sedap sudah aku cium. Maaf Pak, permisi. Mobil mau keluar, bisa sedikit minggir duduknya. Laki-laki yang terlihat tua itu masih saja menggerakkan tangannya di bagian kakinya sendiri tanpa menjawab ucapanku. Pak, maaf, ini saya bicara sama Bapak. Apa Bapak mau makan? Minum? Saya bawakan dulu ke dalam ya. Sama sekali tidak ada jawaban, namun aku yakin sepertinya sangat kehausan, apalagi matahari benar-benar sudah tinggi hari ini. Aku ingat di dalam mobil ada air minum kemasan botol bekas kemarin yang belum sama sekali aku buka. Segera aku kembali berjalan ke arah mobil sambil menyalakan mesin, mengambil botol air. Ini Bapak minum dulu. Aku kembali berjongkok walaupun baunya semakin menyengat, apalagi terbawa hembusan angin. Kepalanya hanya mengangguk, tangannya yang bergerak di kakinya semakin cepat aku lihat. Tanpa berlama-lama aku buka penutup air botol, melepaskan bagian merek, karena memang sudah mau terlepas dari botolnya. Ini Pak, minggir dulu ya, maaf. Tangannya perlahan berhenti menerima air mineral ketika wajahnya terangkat benar-benar kotor sekali. Apalagi di sebelah pipi bawahnya seperti bekas ada benda tajam yang pernah melukai kulitnya. Di sana. Ia menunjuk ke samping rumah, duduknya perlahan mundur. Gimana Pak? Di sana. Ucap bapak tua itu dengan suaranya yang kurang jelas aku dengar karena benar-benar pelan sekali. Karena tidak jelas aku langsung berdiri, apalagi kemauanku sudah dituruti laki-laki tua itu agar mobilku bisa keluar dari halaman rumah. Namun anehnya wajah bapak tua benar-benar bisa aku ingat. Rumah kakek aja langsung, pulangnya ke rumah Mang Idim. Aku sedikit menginjak gas mobil, apalagi jalanan kota ketika siang belum terlalu macet. Harapanku ke rumah kakek untuk mempertanyakan semua tentang Gelang Gengge, menceritakan semua yang sudah aku alami. Apalagi sudah banyak kejanggalan yang aku rasakan. Hampir 1 jam lebih aku memasuki jalan utama ke rumah kakek. Waktunya semakin terbuang banyak. Setiap berjumpa dengan pengendara lain, mobil yang aku kendarai harus sedikit menyisi dari jalan. Apalagi setelah melewati tanjakan bukit. Beda ceritanya jika menggunakan motor. Bisa mempercepat perjalananku siang ini. Beberapa pesan dari Dewi masuk ke dalam handphoneku. Apalagi ternyata Indra sudah ada teman. Suami Rina, Wawan, sudah tiba di rumah, membuatku sedikit tenang. Apalagi nanti sore bakalan tambah ramai dengan anak-anak yang ngekos di belakang rumah. Ikut parkir di sini ya Kang? Ucapku karena tidak mungkin membawa mobil tepat di depan rumah kakek karena jalannya semakin jelek. Kirain bukan Pak Guru. Boleh atuh. Mau ke kakek ya? Iya Mang Ajam. Semenjak Pak Guru menikah sudah jarang melihat kakek duduk ke sawah Pak. Apa sakit ya? Iya kali Mang, ini juga mau jenguk.
Aku tersenyum padahal agar tidak berlanjut saja obrolan, apalagi kecemasan pada kakek semakin aku rasakan saat ini. Aku berjalan dengan terburu-buru walaupun beberapa warga yang menyapaku selalu aku jawab. Karena memang kakek dan buyut bisa dikatakan adalah tokoh di kampung ini. Walaupun sejarah kakek buyut aku tidak banyak tahu, hanya ceritanya saja termasuk kesaktiannya. Tidak tahu kenapa aku sampai saat ini tetap percaya sekali. Kek, assalamualaikum. Pintu depan rumah masih tertutup rapat, termasuk gorden jendela yang masih belum terbuka sama sekali. Kek, assalamualaikum. Sebentar. Benar, mungkin sakit. Terbukalah pintu dapur. Aku cukup kaget melihat wajah kakek yang cukup pucat, apalagi terlihat jelas kondisinya seperti orang sakit. Alhamdulillah, untung cepat datang. Masuk, Gam. Kakek berjalan sangat perlahan, langkah kakinya langsung mencari air minum yang tidak biasanya kakek memberikan aku air. Seperti pada tamu umumnya, anehnya aku lihat malah kakek minum berkali-kali dengan sangat cepat. Seperti orang yang kehausan, hampir gelas keempat yang terisi air putih masuk ke dalam tenggorokan. Kakek baik-baik aja kan? Kakek tidak menjawab langsung, hanya telunjuk tangannya saja memberikan kode agar aku untuk menunggu sebentar. Perlahan kakek duduk di sebelahku di kursi meja makan dapur yang memojok ke dinding. Tangannya langsung mengambil wadah rokok dari kayu. Perlahan langsung dibakar rokok itu. Alhamdulillah. Wajahnya sedikit tenang, jauh berbeda seperti barusan. Kek, kenapa bisa begini? Sana sholat dulu, sudah lama lewat waktunya. Iya, Kek. Sambil mau kasih kabar Dewi juga. Setelah mengambil wudhu dan masuk ke dalam musola di rumah ini, aku mengirim pesan pada Dewi, berbohong kalau aku sudah sampai di rumah Umi. Jauh berbeda, perasaanku sangat tenang, sejuk dan benar-benar nyaman aku rasakan. Apalagi setelah 2 kalimat salam aku ucapkan dalam ibadahku. Kek, semenjak hari pernikahan kemarin kakek pulang ke sini, langsung puasa melakukan hajat yang sudah lama tidak kakek lakukan, Gam. Sebuah perjalanan spiritual turun-temurun. Aku hanya duduk di sebelah kakek, sambil memijat kakinya yang memang sudah menjadi kebiasaanku ketika berada di rumah ini. Hal inilah yang selalu kakek senangi dari dulu karena usianya yang semakin tua. Sementara kakek hanya tersenyum saja. Lalu, Kek, apa ada hubungannya dengan pernikahanku? Kakek hanya mengangguk sambil mematikan rokok di atas asbak kayu. Gelang gengge itu sudah ikut kan? Itulah yang membawa kakek untuk memastikan. Kakek berharap gelang gengge itu masih ada di lemari kamar. Kenyataannya pas pulang sudah tidak ada. Aku kembali mengingat pertama kali gelang itu tiba-tiba berada di lemari baju ketika melakukan pindahan kemarin siang. Ada di Gama, Kek, di rumah bekas Telasmi sekarang. Kakek hanya menganggukkan kepalanya sambil berusaha berdiri, berjalan kembali mengambil teko berisi air bersama gelasnya. Kemudian duduk lagi, lalu beberapa kali gelas berisikan air putih kembali kakek minum. Ki adikku Narusdi Langsamana. Iya, kami itu nama lengkap buyut. Saya akan bersama orang-orang yang tepat. Keturunanmu jika tidak ada salah satu cucu dari anak pertamamu, anak kakek pertama Umi ibu kamu, ternyata benar. Sesuai dengan nama tengah kamu, sisanya sudah haknya yang menentukan. Bersama kamu, Gama, kecemasan ternyata salah. Malah kenyataan yang datang. Bukan begitu? Jadi selama ini cerita itu benar adanya, Kek? Banyak sekali, Kek. Keanehan yang Gama alami, makanya dari hari ini Gama datang.
Kakek hanya tersenyum saja, bahkan udara panas hari ini tiba-tiba berubah menjadi sejuk begitu saja. Kucing hitam, itu wujud sedikitnya, Gam. Maksudnya, Kek? Memang beberapa kali setelah kakek bilang gelang gengge itu sudah lebih dari 2 kali. Bahkan dalam mimpi kucing hitam itu pernah Gama lihat. Awalnya Sidik dan Nandang yang nemu di jalan. Singkatnya kodam bahasa sebenarnya, tapi ingat lebih dari itu. Sudah lebih 3 generasi, Gam. Sekarang sudah bersama Gama. Kalau begitu... Ya, karena ada sesuatu. Selama kakek puasa hanya meminta pada Gusti melindungi kamu lewat gelang itu karena turun-temurun. Dibukakan apa saja yang ada di rumah itu. Tiba-tiba bulu di lenganku berdiri begitu saja. Suasana sejuk yang aku rasakan semakin dingin di sekujur tubuhku. Ini bacakan setiap selesai sholat. Memang banyak. Amalkan, ingat. Bukan untuk percaya penuh sama gelang gengge itu. Percaya terhadap pencipta. Aku langsung membaca dalam hati semua tulisan berbahasa Arab yang kakek berikan dengan perlahan. Aku dibuat kaget untuk yang sekian kalinya. Ketika melihat normal kembali wajah kakek bahkan jauh lebih segar. Tuntaskan amanah itu. Alhamdulillah kamu menerimanya juga. Aku hanya mengangguk saja, apalagi segala yang aku alami sekarang sama halnya dengan prinsip di agama yang pernah kakek ajarkan selama ini menjadi bekal dalam hidupku. Kek, berarti benar. Rumah bekas Telasmi itu... Mungkin, Gam. Kakek tidak bisa sesakti buyut kamu, tapi satu hal rumah Pak Suganda juga sama. Apalagi aku ingat sebelum pernikahan malah kakek dan Umi anaknya lah yang datang terakhir kali ke rumah Dewi. Juga tingkah aneh kakek selama acara pernikahan itu. Ternyata kecurigaanku pada Pak Suganda bapaknya Dewi seperti diaminkan oleh ucapan kakek barusan. Apalagi aku juga sudah mengalami hal yang janggal di rumah Pak Suganda itu, dari gudang, kuburan, dan pohon besar di belakang. Babah pernah bilang nama Mang Idim. Kakek pernah tahu orang itu? Orang yang menjaga rumah bekas Telasmi, Kek? Tahu betul, Gam. Bilang saja kalau jumpa, kamu cucunya kakek dan bakalan paham. Idim bukan sembarang orang. Dulu gurunya adalah murid dari buyut. Ini kayak alamatnya. Kakek langsung membaca alamat kertas itu lalu tersenyum. Pantas saja wajah Idim beberapa kali datang. Sudah temui saja. Setidaknya bisa tahu lebih. Tapi ingat, Gam. Langkah selanjutnya jangan sembarangan, apalagi sampai gegabah. Aku tidak paham maksud kakek. Pakai ini. Sumpah dalam bentuk akad bukan sembarangan. Masih ingat pesan terakhir kakek? Ingat sekali, Kek. Kakek kemudian berdiri dari duduknya, perlahan berjalan ke kamar dengan perlahan, sementara kertas berisikan bacaan masih aku pegang. Siramkan di pohon belakang rumah di sana. Aku hanya mengangguk saja walaupun merasa aneh. Tiba-tiba kakek bisa tahu kenapa di rumah bekas Telasmi yang aku tempati. Nanti kapan-kapan kakek main ke sana juga pasti. Tiba-tiba nada telepon masuk ke dalam handphoneku. Apalagi di kampung kakek hanya mendapatkan 1 sinyal saja. Tidak mungkin juga menjawab telepon dari Dewi. Iya, kakek paham. Sudah sana pulang. Gama janji, Kek, tidak akan lama datang lagi. Apalagi semuanya belum Gama pahami soal buyut Rusdi, gelang gengge dan kucing itu. Setiap kejadian juga pelajaran, Gama. Sisanya perlahan saja. Di perjalanan menuju rumah Mang Idim baru sempat aku membalas beberapa pesan Dewi.
Apalagi ini baru keluar dari kampung kakek, sudah berada kembali di jalan utama. Setiap ucapan kakek barusan di rumah membuatku seharusnya berpikir atau mempertanyakan beberapa hal. Anehnya ini malah sebaliknya. Aku merasakan sebuah ketenangan tanpa sedikit pun kecemasan. Lagi-lagi bunyi dering handphone berbunyi, terlihat nama Dewi dalam panggilan masuk. Iya Wi, ini di jalan gimana? Oh, syukurlah kalau udah di jalan. Enggak, jangan sampai telat aja. Kata Indra paling sore pada pulang anak-anak kosan ini. Ini juga suami Rina udah datang. Bagus dong, biar tambah rame Wi. Makanya jangan telat. Ya sudah, jangan buru-buru. Masih lama ini. Melihat jam tua di lenganku membuatku sedikit tenang karena masih mempunyai banyak waktu untuk berkunjung terlebih dahulu ke rumah Mang Idim. Minimal aku tahu saja apa yang pernah terjadi. Kalaupun ia ada persekutuan, benar atau tidak kutukan anak itu ada. 3 kali aku bertanya alamat dalam kertas yang diberikan oleh Indra pada beberapa warga. Sekarang aku sudah berada di ujung kampung. Terakhir warga yang memberitahu rumah Mang Idim hanya bilang paling ujung. Aku melihat satu rumah di ujung, bersebelahan dengan sebuah sawah. Setelah mobil terparkir, berjalan sedikit mendekat ke rumah Mang Idim, tepatnya sebuah rumah yang kelihatan usianya hampir sama dengan rumah Umi di kampung. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu walaupun aku mendengar suara-suara ketukan seperti palu atau golok di bagian belakang. Waalaikumsalam, sebentar. Suara seorang laki-laki yang mungkin sama dengan usia Babah, bahkan lebih tua namun masih mempunyai perawakannya kekar. Pak Gama, silakan masuk Pak. Mang Idim? Benar Pak. Mungkin Pak Gama lupa. Pas pernikahan saya datang jadi tahu duluan Bapak. Mirip sekali dengan Indra. Saya dapat alamat ini dari Indra Mang. Maaf kalau mengganggu Mang Idim. Sudah pasti saya juga nyangkanya begitu. Mungkin juga saya tahu tujuan Pak Gama datang ke sini. Mungkin seperti itu Mang. Tapi sebelumnya ada salam juga dari kakek Duduy. Katanya kalau bertemu dengan Amang bilang saja nama Buyut, Rusdi atau Ki Adi Guna Rusdi Langsamana. Wajah Mang Idim langsung berubah seperti tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulutku. Budi, Bud, tunggu di sini. Sampai segitunya? Astagfirullah. Ini bukan orang yang kasih kamu minum? Tanya Mang Idim pada seorang lelaki kurus dengan rambut yang gondrong. Bahkan sepertinya aku pernah melihatnya. Apalagi bekas luka di samping pipinya. Iya betul Ki. Orang gila Katarina. Ya, aku ingat. Maaf Nak Gama, maaf sekali. Sudah lancang Budi datang ke rumah sana. Maaf. Aku masih dibuat bingung dengan siapa sebenarnya Budi ini. Karena semakin aku menatap ke arahnya, semakin jelas membenarkan kalau Budi ini orang yang sama. Jangan begini Mang, sudah. Saya juga tidak paham dengan semua ini. Sulit Nak Gama. Awalnya Amang tahu. Mang Idim hanya mengangguk saja sementara Budi masih berdiri dengan menundukkan kepalanya. Mang, jujur, datang saya ke sini sederhana, tidak bisa lama juga. Kalau benar Nana meninggal di sana semua juga tahu. Hanya satu Mang, apa yang belum saya ketahui? Maaf lancang. Teh Lasmi bukan orang biasa, apalagi Pak Suganda. Maaf Nak Gama. Saya kira Nak Gama bukan satu garis dengan Ki Rusdi dan Ki Duduy. Maaf saya tidak tahu. Namun dari semalam si Budi sudah pergi dari rumah. Ternyata ke rumah itu, memastikan bahwa benar Nak Gama yang isi rumah itu. Budi, maaf sedikit tidak normal ya Mang. Untuk ukuran manusia pada umumnya iya, tapi hatinya tulus Nak Gama. Lalu Mang, apa yang harus aku lakukan di sana selanjutnya? Mohon petunjuk dari Amang.
Gangguan malam pertama di rumah itu sudah cukup, Mang. Dari 5 tahun yang lalu yang Amang ketahui, ritual itu dijaga Nakgama. Pilihan sulit. Diam berarti pertanda melawan semua makhluk yang ada di rumah itu. Pergi berarti kutukan itu berlanjut. Akan tetapi ini setahu Amang saja. Cuma tolong jangan sampai Telasmi atau Ibu Dewi tahu. Jikalau Nakgama berkunjung ke sini. Pak Suganda, Pikiran atau sangkaan buruk Amang sama saja. Benar kan, Bud? iya Ki. Jadi tetap akan sulit, Mang. Untuk Amang sulit, makanya Indra yang melanjutkan di sana. Amang tidak mau ikut campur Nakgama. Tapi untuk Nakgama harusnya tidak sama dengan Amang. Walaupun sudah ada persembahan nyawa, itu mengikat sebuah perjanjian abadi, menyekutukan selain pencipta. Aku tidak bisa langsung bicara. Sepertinya saat ini semua rasa kepercayaanku pada Telasmi tidak melakukan persekutuan itu luntur begitu saja. Detak jantungku anehnya semakin kencang. Waktu semakin berputar sementara aku berkejaran dengan waktu agar Dewi tidak merasa curiga. Sampai saat ini belum tiba di rumah. Maaf Nakgama, hanya itu yang bisa Amang bantu. Tapi bawa saja kunci cadangan pintu dapur. Tunggu, Amang bawa dulu. Mang Idim berdiri, anehnya Budi masih saja diam seperti patung dengan kepalanya yang masih tertunduk. Dulu Teh Lasmi pesan jangan sesekali membuka pintu dapur. Amang tidak paham alasannya apa. Tapi setelah tahu dari mana Nakgama berasal, tidak sopan, sangat tidak beradab untuk menyepelekan Nakgama. Beberapa kali telepon kembali masuk ke dalam handphone padahal waktu ibadah baru saja berkumandang. Wi, halo? Ini mau mampir ke masjid, baru mau turun dari mobil. Gam, tumben sih lama. Cepetan, anak-anak kosan udah kumpul. Di rumah aja sholat asarnya. Iya, ini mau jalan lagi aku, Wi. Tunggu ya. Dewi langsung kembali menutup panggilan. Terlihat Mang Idim dan Budi seperti mengetahui apa yang aku bicarakan dengan Dewi. Selama 5 tahun rumah itu kosong Nakgama. Hanya Teh Lasmi saja yang berani masuk lama sampai berjam-jam. Yang kedua Nakgama dan Ibu Dewi. Hati-hati saja. Amang bersedia jika nanti kembali bantu aku. Kalau terjadi hal-hal... Diam sudah, Bud. Bersedia Nakgama, insya Allah. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali. Tiba-tiba aku ingat sikap Indra yang berubah ketika berada di dapur bersama aku, Dewi dan Rina. Sebelum aku pergi, ternyata ini jawabannya. Bisa cari tahu lebih siapa Budi dan Mang Idim pada Indra. Sepertinya ada acara ya Nakgama di rumah sore ini. Iya, Mang. Acara makan-makan begitu di rumah sama anak-anak kosan. Ayo, Mang Idim ikut sama Budi. Indra juga ikut. Aku berpamitan mencium tangan Mang Idim walaupun Mang Idim malah sama menundukkan kepalanya. Anehnya Budi malah menggelengkan kembali kepalanya berkali-kali. Ditambah nafasnya yang tidak tenang sampai aku dengar sangat jelas sekali. Titip Indra saja, anak satu-satunya saya Nakgama. Di perjalanan menuju rumah, aku mempunyai banyak hal baru yang perlahan meruntuhkan ketidakpercayaanku pada keluarga Dewi. Apalagi kakek dan Mang Idim sudah cukup membuat satu benang merah kalau memang benar di rumah itu sedang tidak baik-baik saja. Budi berarti bukan anak Mang Idim. Karena tidak tahu kenapa ada rasa penasaran yang kuat pada seorang Budi. Dengan tingkahnya yang jarang aku temui seperti Budi. Sambil kembali berusaha fokus mengendarai mobil, apalagi waktu sore sudah datang dengan sendirinya, membuat jalanan di kota sedikit macet. Barulah setelah hampir jam 4 sore sudah terlihat cukup ramai di depan halaman rumah.
Apalagi sepertinya mobil suaminya Rina yang sudah terparkir sekarang bersebelahan dengan mobil Dewi. Cukup lelah juga. Aku langsung disambut oleh Indra dengan antusias memperkenalkan satu persatu pada Pak Galuh yang ternyata sudah bekerja dan usianya di bawahku 1 tahun. Sementara Dendi dan Hendra merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di kota ini. Senang rasanya Pak Gama dan Ibu Dewi yang nempatin rumah ini. Jadinya makin ramai. Ya nggak, Hen? Iya bener ya. Seenggaknya sudah 3 tahun aku kos di sini, bisa kenal sama keluarga yang punya kosan. Alhamdulillah bisa kenal kalian juga nih. Satu lagi, mana Andra? Siapa namanya? Teh Dian. Iya benar, Teh Dian ada di dalam, Pak. Anehnya Dendi terlihat sangat tidak nyaman duduk di kursi depan rumah, apalagi tatapan matanya selalu melihat ke arah dalam. Ya sudah Pak Galuh, Dendi, Hendra, saya ke dalam dulu ya. Kayaknya tidak lama lagi masakannya udah siap nih, udah kecium aromanya. Indra tidak mengikutiku masuk ke dalam menemani Pak Galuh yang memang dari tadi sedang merokok. Nah ini Gama. Alhamdulillah pas banget ini udah siap Gam. Ayo. Alhamdulillah nanti Dewi ada temennya, Teh Dian ya. Teh Dian hanya tersenyum saja. Namun sama sekali sikapnya dengan Dendi di depan, Teh Dian terlihat sangat tidak nyaman berada di dalam rumah ini. Gam, kenalin ini suami aku. Iya, Gama. Wawan, salam kenal Pak Gama. Aku, Dewi, Rina, dan Wawan langsung memindahkan semua makanan ke ruang tengah rumah yang langsung Rina tata. Wi, aku asaran dulu sebentar aja ya. Tidak akan lama. Iya, jangan kelamaan, kasihan anak-anak kosan. Takut udah lapar. Tuh kan, hampir lupa barusan Teh Lasmi mampir loh ke sini sebentar, Gam. Malah nanyain kamu terus. Tumben, Wi. Gak tahu sih, tapi memang mampir aja bentar. Tahu lagi adain acara, malah Teh Lasmi seneng banget. Aku segera masuk ke dalam kamar, menutup kembali pintu, mengeluarkan kertas di dalam saku yang masih aku simpan botol kecil berisikan air dari kakek. Juga kunci dapur pemberian Mang Idim, walaupun semakin tidak tenang perasaanku saat ini. Jangan sampai lupa siram air itu ke pohon belakang. Mulai malam ini harusnya aku amalkan. Aku berjalan ke dalam kamar mandi untuk mengambil wudhu dan berganti pakaian. Setelah kurang dari 10 menit aku sudah kembali membereskan sajadah. Masih ada ketika membuka lemari baju untuk memastikan keberadaan gelang gengge. Besar sekali dorongan untuk memasukkan gelang gengge itu ke dalam saku celana yang sedang aku gunakan sambil aku pegang. Gam, ayo, udah pada nunggu. Iya, ayo. Benar saja, sudah berkumpul semua duduk dengan rapi menunggu aku. Aduh, maaf jadi nunggu ya. Tidak apa-apa Pak Gama, langsung aja buka. Aku langsung membuka acara perkenalan sore ini, semua mendengarkan apa yang aku ucapkan. Terutama meminta doanya untuk kelancaran rumah tanggaku dan Dewi. Lagi-lagi, Dendi dan Teh Dian menunjukkan sikap yang sama, matanya seperti mengitari seluruh ruangan rumah tua ini. Sama satu lagi, Gam, mudah-mudahan diberikan momongan cepet ya. Sontak semua mengucapkan amin dengan serentak. Aku duduk menghadap keluar jendela yang ternyata baru aku sadari setengah pohon belakang bisa aku lihat dengan jelas, yang membuatku beberapa kali memperhatikan ke arah itu. Semua makan dengan sangat lahap, apalagi tidak jarang juga bercandaan Dewi dan Rina sering mengundang tawa. Tidak terasa makanan yang diambilkan oleh Dewi di atas piring sudah hampir habis. Namun Teh Dian malah melihat ke arahku beberapa kali sambil tersenyum-senyum. Aneh Teh Dian ini. Astagfirullah, sejak kapan? Aku melihat ke arah pohon, sudah berdiri seorang nenek-nenek tua bongkok dengan rambut yang sangat panjang sedang melihat ke arahku. Masa makan melamun sih? Lihat apa emang? Enggak, Wi. Alhamdulillah kenyang juga. Nenek tua yang aku lihat di samping pohon itu masih saja dia mematung. Apalagi cahaya kuning sore perlahan berganti dengan gelapnya malam. Aku merasakan sangat panas sekali di bagian pahaku. Namun perlahan aku abaikan walaupun detak jantungku berdegup cukup kencang.
Sama dengan nenek yang aku lihat kemarin malam di cermin kamar. Alhamdulillah selesai pas azan maghrib. Makasih loh Pak Gama, Bu Dewi. Indra juga pasti lihat. Semua orang membantu beres-beres makan, terkecuali Dendi yang pamit duluan setelah mengucapkan terima kasih pada Dewi. Karena handphonenya terus berbunyi, ada panggilan masuk. Bu, besok pagi aja ya Indra cuci, sudah tumbuk aja. Iya Indra, nanti akhir bulan saya tambah deh ya bonus ya. Hebat Pak Gama ini, guru muda berani juga. Biasa aja nih Pak Wawan. Sama aja Pak, kerjaan gitu-gitu aja. Rina cerita katanya dari siang aja rumah ini serem Pak Gama. Kesannya aja Pak Wawan. Seperti itulah rumah tua khas zaman dulu kan. Tuh sana dari tadi ngomongin boneka. Tetap Rina mau bawa boneka Gam. Emang ada boneka? Tadi aku ambil karpet itu buka gudang, Rina yang bantu. Lihat barang-barang di gudang, pengen boneka coklat itu. Lucu sih, boleh ya Gam? Terserah Dewi aja itu. Ya udah, lagian cuma boneka. Anak-anak langsung ke belakang pada maghriban. Kalian mending maghriban di sini aja, buka tuh kamar depan. Bersih kok, tadi siang aku cek. Kayaknya makasih Dewi. Pak Gama sepertinya kita pulang langsung. Udah gak usah dibawa bonekanya Rin. Aku merasa sebuah kejanggalan dari sikap Rina, malah langsung melotot matanya ke arah Wawan. Yuk kalau sekarang aku antar ke depan. Aku hanya duduk saja setelah menerima salam dari Wawan. Namun sangat aneh ketika bersalaman dengan Rina. Tangannya sangat panas. Senyumannya yang diberikan padaku bukan seperti Rina biasanya. Sama seperti Teh Dian barusan. Nenek barusan, Teh Dian, Rina. Kenapa aneh semuanya? Tidak aneh Gama, dibelinya sama nyawa, dipersembahkan untuk perjanjian. Nih lihat aku bawa apaan Gam? Kucing dari mana? Kucing hitam yang sedang dipangku Dewi sama dengan kucing hitam yang sudah kakek ceritakan siang tadi. Di depan ngikutin aku, pas aku pangku dia mau aja. Diem, gini kan baik. Rina udah pulang. Baru saja mulut Dewi akan bergerak, tiba-tiba Indra datang dengan tergesa-gesa. Pak, Teh Dian kerasukan. Aku mendengar teriakan yang sangat kencang dari belakang rumah. Ayo ke sana, Indra. Aku masih saja duduk di meja makan. Tatapan kucing itu terus melihat ke arahku. Ayo ikut Ki. Aku bahkan tidak sadar mengucapkan hal itu. Aku ingat juga di saku celanaku ada botol kecil yang diberikan kakek. Kucing hitam itu terus mengikuti langkahku. Bahkan ketika masuk ke dalam kamar untuk membawa botol kecil yang juga anehnya aku masukkan kertas berisikan amalan ke dalam saku celanaku. Aku berjalan dengan cepat keluar rumah. Setelah pintu tertutup, tiba-tiba masuklah satu motor tergesa-gesa. Pak, maaf. Ya gimana Pak? Mobil yang tadi keluar dari halaman rumah ini belum lama sekali di belokan sana kecelakaan parah Pak. Tabrakan di belokan. Siapa tahu saudara Bapak. Saya tadi ingat mobil itu keluar dari sini sudah dikerumuni warga. Perempuan dan laki-laki di dalam mobilnya sepertinya sudah tidak bernyawa. Makasih Pak informasinya, nanti saya lihat ke sana. Baik Pak, saya duluan. Badanku lemas, pikiranku semakin mengarah jika benar itu Rina dan Wawan. Semoga bukan karena boneka coklat yang dibawa Rina. Tidak aku bayangkan jika benar itu adalah persembahan nyawa selanjutnya. Sementara kembali lagi aku dengar teriakan Teh Dian yang semakin keras dari arah kos-kosan di belakang rumah. Nenek tua itu lagi. Aku melihat di bawah cahaya kuning dekat kamar kosan paling depan sedang berdiri melihat ke arahku sambil tersenyum. Aku masih terdiam mematung saling bertatapan dengan senyum seorang nenek tua dengan pakaian lusuh yang masih menatapku sambil tersenyum. Sosok yang sama. Anehnya langkahku seperti ada yang menggerakkan untuk terus maju, namun beberapa kali melihat ke arah kucing hitam malah terdiam dengan badannya yang sudah menempel ke tanah. Gam, cepet sini. Dewi berteriak sangat kencang sambil berjalan sudah bersebelahan dengan nenek tua.
Nafasku semakin tidak tenang seketika badanku terasa sangat dingin. Keringat mulai terasa turun di wajah. Mulut nenek tua itu bergerak terus-menerus dengan perlahan seperti sedang membacakan sesuatu. Anehnya, kucing hitam yang aku sangka adalah perwujudan dari buyut Rusdi yang awalnya dari dalam rumah mengikuti aku terus-menerus, kini tidak sama sekali. Dewi hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, dahinya mengkerut, tatapannya seperti heran melihat ke arahku atau ke arah lain dari belakangku. Tangan nenek tua itu malah mengusap rambut panjang Dewi dengan menggunakan sebuah sisir tua yang sepertinya tidak asing. Sisir itu pernah digunakan Dewi. Cepat sini. Wih, gimana Tedian? Aku mendekat menarik lengan Dewi secara paksa agar tidak bersebelahan dengan nenek tua yang sedang menyisir rambutnya. Tidak akan lepas, Gamas, sudah terikat semuanya. Dengan suara yang sangat pelan, bahkan suaranya yang berat bercampur dengan dahak ludah. Tidak aku lihat lagi wujud dari nenek tua yang masih melihat tajam ke arahku. Sebuah tatapan penuh dengan kebencian. Sakit Gam, tanganku lepasin. Di belokan depan Rina kecelakaan, Wi. Barusan ada orang yang kasih informasi. Katanya ngikutin pas mobil Rina keluar dari halaman rumah. Dewi langsung terdiam. Mulutnya bungkam, anehnya tatapannya malah semakin sayu melihat ke arahku, sebuah tatapan yang seharusnya tidak Dewi lakukan. Ya baguslah Gam. Aku yakin yang sedang berhadapan denganku bukan Dewi istriku, apalagi kejadian nenek tua yang mengelus rambut Dewi barusan masih aku ingat. Aku langsung berjalan menuju kamar Teh Dian. Pintu kamar kosnya masih terbuka. Terlihat Indra, Pak Galuh, dan Hendra sedang memijat bagian kaki Teh Dian. Mata Teh Dian sudah terpejam. Muntah darah dari tadi, Pak. Hendra dan Pak Galuh terlihat sangat khawatir sekali dengan keadaan malam ini yang sebenarnya waktu Isya saja belum berkumandang. Namun suasana berubah sangat mencekam. Di belakang Dewi hanya mengusap-ngusap rambut panjangnya sendiri dengan senyuman mulutnya yang semakin lebar. Terkesan dipaksa, kepalanya perlahan miring, matanya terus menggoda ke arahku. Tungguin dulu Teh Dian, Hendra. Pak Galuh sama Hendra diam dulu di sini. Aku segera berjalan dengan cepat berbalik ke arah Dewi. Gam, sini. Tiba-tiba suaranya sama dengan nenek tua, senyumnya semakin menyeramkan. Apalagi sebagian rambutnya sudah sangat berantakan, namun tidak aku hiraukan. Apalagi suara muntah Teh Dian terdengar sangat jelas aku dengar. Dari tadi aku merasakan langkahku seperti ada yang menggerakkan untuk segera menyiramkan air dalam botol pemberian kakek di pohon besar satu-satunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berjalan ke arah pohon besar, dari kejauhan aku dibuat kaget. Kucing hitam yang awalnya jauh dari bangunan kosan, sekarang sudah dekat, arah tengkurapnya sudah ke arah pohon besar. Semakin mendekat, beberapa kali aku melihat ke belakang ke arah kucing hitam dengan mata warna kuning menyala itu. Langsung aku buka perlahan tutup botol. Seketika air dalam botol tepat sekali jatuh di dekat pohon besar. Anehnya langsung disusul dengan teriakan Teh Dian. Aku masih terdiam memperhatikan beberapa batuan yang ada di dekat pohon besar, walaupun aku tidak mengerti kenapa ada batu ini. Karena di tanah lainnya sama sekali tidak ada batu, hanya rumput hijau saja. Terkesan seperti pertanda ini. Dewi, ya Allah! Aku kaget, apalagi tiba-tiba melihat Dewi sudah tergeletak di dekat kucing hitam. Aku langsung berjalan dengan cepat, walaupun aku sangat jelas mendengar seperti benda-benda yang berjatuhan dari arah dapur. Indra! Indra! Indra dan Pak Galuh langsung keluar dari kamar Teh Dian, berlari menghampiriku yang sudah memegang kepala Dewi. Matanya sudah terpejam. Teh Dian udah mulai sadar, Pak. Ini kenapa Ibu Dewi? Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba tergeletak di sini. Ayo bantu bawa saja ke dalam rumah. Padahal dalam pikiranku masih berkecamuk harus memikirkan bagaimana nasib Rina. Langsung aku memangku badan Dewi dibantu oleh Indra dan Pak Galuh, sementara kucing hitam itu masih saja berdiam di sebelah tempat Dewi barusan tergeletak. Sudah beberapa langkah aku sedikit menjauh dari bangunan kosan. Aku melihat Dendi keluar dari kamarnya. Aku melihatnya sangat jelas. Dendi hanya menengok ke arah kamar Dewi, kemudian bertatapan denganku. Setelah itu masuk kembali ke dalam kamar seperti kaget tingkahnya. Aku lihat dengan sangat jelas.
Bawa saja ke kamar Pak langsung. Ya buka aja Pak Galuh pintunya. Saya nggak tega ninggalin Hendra berdua sama Tedian. Saya ke sana dulu ya Pak. Iya Pak, tolong dulu ya Tedian. Pak Galuh langsung keluar dengan kembali menutup pintu, sementara Indra hanya menggelengkan kepalanya saja melihat kondisi Dewi setelah terbaring di atas kasur kamar. Yang pernah Abah Idim cemaskan seperti ini Pak ketika rumah ini diisi kembali. Ada banyak hal yang harus saya bahas dengan kamu, Indra. Budi sudah telepon sore tadi Pak. Maafkan Indra Pak kemarin-kemarin dan tadi siang seperti itu sikapnya. Aku tidak paham dengan keluarga Mang Idim. Cuma tolong jaga dulu Teh Dian di sana, sama bawakan dulu handphone Dewi di dapur, sekalian air putih Indra. Sama lihat di dapur ada benda-benda yang jatuh tidak. Wi, bangun Wi, sadar. Perlahan sekali langkah kucing hitam itu sudah berjalan masuk ke dalam kamar, padahal aku ingat betul sebelumnya Pak Galuh sudah menutup rapat pintu. Ini Pak, di dapur aman Pak. Cuma kayaknya pintu dapur bekas ada orang yang gedor Pak, ada bekas tangan besar. Indra memberikan handphone Dewi dan menyimpan air minum di atas meja samping kasur. Beruntungnya aku tidak terlalu kaget, apalagi sebelumnya sudah aku dengar suara itu. Walaupun hal ini membuatku semakin yakin bahwa keberadaanku di rumah ini bukan tanpa tujuan. Saya pamit ke belakang dulu Pak. Indra melihat ke arah kucing hitam sangat ketakutan sekali. Benar saja, ketika handphone Dewi aku buka sandinya, sudah banyak sekali panggilan masuk tak terjawab. Anehnya dari nomor Rina membuatku semakin tidak mengerti dengan semua ini. Baru saja melihat ke arah Dewi yang masih terpejam, tiba-tiba kucing hitam melompat dan kembali terdiam di dekat badan Dewi. Halo Rin, ini Gam. Gam, Rin, jangan dulu nangis, kenapa? Aku di rumah sakit, Wawan belum sadar. Ini keluarga udah kumpul, aku kecelakaan Gam. Kirim alamat rumah sakit, ini Dewi juga malahan sakit. Setelah siuman aku ke sana ya. Tapi Gam ini beneran serem, beneran aku masih ingat. Ya sudah, jangan bahas dulu itu ya. Pokoknya kirim alamat. Raut wajah Dewi seperti orang yang sedang kebingungan. Matanya perlahan melihat sekeliling kamar. Gam, kok rambut aku acak-acakan begini? Ada apa? Kenapa tiba-tiba di sini? Mana nenek tua itu? Kamu kerasukan sama seperti Teh Dian, Wi. Sudah istirahat. Enggak kok, aku malah diusap-usap rambutnya sama nenek tua itu. Nenek tua itu baik, aku juga gak kerasukan. Barusan dengar sedikit kamu bicara Marina. Tumben. Rina kecelakaan sama suaminya, Wi, sepulang dari rumah ini. Barusan Wawan masih belum sadar juga, makanya aku minta alamat. Serius Gam? Namun tatapan Dewi masih bukan tatapan normal manusia pada umumnya. Sesekali aku lihat seperti bukan Dewi. Beneran Wi, dibelokkan sana. Ini apa sih kucing di sini? Jijik banget. Pergi. Cepet singkirin gak? Cepet Gam. Wi, sadar barusan awalnya kamu yang bawa kucing ini. Gak, pokoknya jijik, cepet singkirin. Keluarin dari kamar. Kalau bisa buang keluar rumah Gam, tolong. Tidak aku jawab lagi ucapannya, apalagi aku sudah berjalan sambil memangku kucing hitam. Aku letakkan di tengah rumah. Amalan dari kakek benar-benar harus aku kerjakan secepatnya. Ketika aku kembali ke dalam kamar, Dewi masih melamun, tatapannya melihat ke arah cermin besar. Kayaknya Gam jangan sekarang deh ke rumah sakit. Aku capek banget. Ya sudah, telepon aja sama kamu Rinanya. Nanti aja males. Bagus sih bawa aja boneka itu. Dikasih tahu. Bagus. Kok gitu ngomongnya sih Wi? Males, mau tidur, aku capek. Aku masih berusaha sabar dengan tingkah aneh Dewi. Perlahan aku pahami, ternyata masih ada pengaruh dari nenek tua itu. Walaupun aku tidak tahu hal apa selanjutnya yang harus aku lakukan agar Dewi kembali sadar. Apalagi tentang Rina, Wawan, Teh Dian, dan tingkah aneh Dendi masih membuatku terdiam di atas kasur malam ini. Padahal baru saja adzan Isya. Sudah terdengar nafas Dewi tertidur yang tidak biasanya aku dengar dengan jelas. Nafasnya yang sangat berat sekali, namun tetap aku biarkan. Apalagi aku yakin itu masih ada pengaruh dari nenek tua.
Setelah sajadah aku hamparkan menghadap kiblat, beberapa rakaat sholat aku laksanakan. Apalagi berbarengan dengan qada maghrib yang terlewat begitu saja. Setelah 2 kali salam, aku masih bersila sambil mengingat semua ucapan kakek sebelum aku menikahi Dewi. Jadikan nanti semuanya ibadah. Semuanya tidak bisa terulang walaupun ada penyesalan dalam diriku. Kenapa dari dulu tidak percaya pada omongan miring keluarga Pak Suganda, bapaknya Dewi dan Teh Lasmi kakaknya Dewi. Setelah kembali berdiri untuk mengambil kertas berisikan tulisan ayat amalan yang diberikan kakek, sesekali aku melihat kondisi Dewi, tidurnya semakin lelap, anehnya suara nafasnya malah semakin berat. Aku dengar sangat jelas. Bismillah. Setelah kembali duduk di atas sajadah, hampir setengah jam aku baca ayat dalam kertas berulang-ulang. Walaupun cukup panjang, tapi perlahan aku sudah bisa menghafal setengahnya. Perlahan mataku terpejam dengan sendirinya, dalam hatiku terus membaca ayat. Jari-jariku perlahan menghitung setiap ayat itu selesai aku baca. Kemudian aku baca ulang, badanku kembali terasa dingin. Sama halnya seperti kejadian di rumah kakek siang itu. Konsentrasiku sedikit terganggu karena nafas Dewi semakin keras aku dengar. Meong, kenapa kesini lagi? Aku perlahan membuka mata, tidak terasa juga keringat sudah mengalir di punggungku. Kucing hitam yang sudah aku keluarkan diam di tengah rumah, sekarang malah berada tepat di sampingku. Kepalanya sedikit menempel di bagian pahaku. Anehnya ketika melihat jam sudah hampir jam 10 malam, padahal aku merasa baru sebentar duduk. Tidak terasa pegal sama sekali, bahkan ini adalah duduk sila setelah sholat yang paling lama. Aneh. Lagi-lagi di dalam lemari terdengar suara gelanggengge sangat jelas. Kucing hitam yang awalnya terdiam tiba-tiba saja berjalan ke arah lemari. Awalnya berjalan selayaknya kucing normal dengan 4 kakinya yang bergerak. Namun semakin dekat langkahnya menjadi terpincang-pincang. Kaki kanan bagian belakangnya tidak bergerak lagi karena suara gelanggengge dalam lemari terus saja berbunyi. Tidak mau membuat Dewi terbangun, aku segera berdiri dalam duduk silaku. Berjalan mengikuti kucing hitam yang sudah diam di dekat lemari. Apa benar ini perwujudan kodam kakek Rusdi? Aku membuka pintu lemari tua. Gelanggengge itu aku lihat sama sekali tidak berubah dari posisi sebelumnya. Apalagi kertas bertuliskan ayat amalan dari kakek masih aku pegang, lalu aku simpan di sebelah gelanggengge. Assalamualaikum, Pak. Indra. Aku langsung berdiri berjalan keluar kamar, apalagi belum memastikan kondisi Teh Dian. Anehnya kucing hitam itu malah mengikuti langkahku berjalan dengan terpincang-pincang, namun diam kembali di tempat semula. Di samping sajadah yang masih terhampar yang belum sempat aku lipat. Pak? Indra, sebentar. Hal yang membuatku heran, baju warna abu-abu yang Indra gunakan sudah hampir berwarna gelap sekali, sudah penuh dengan keringat. Teh Dian udah tertidur, Pak. Sudah tidak kerasukan lagi. Alhamdulillah yang diajarkan Mbah Idim berguna sekali. Tapi Pak, alhamdulillah. Dra, bilang aja. Saya sudah ketemu Mang Idim, bahkan sudah menitipkan Indra pada saya. Jangan ada yang ditutupi lagi. Indra, Pak Galuh sama Kang Hendra pas Teh Dian sembuh benar-benar dengar kayak suara lonceng atau benda yang kalau bergerak bunyi, Pak. Tapi makin jauh dari kamar Teh Dian, dulu Indra pernah diceritain soal Kilang Samana. Terus pas telepon juga Budi bilang bapak masih keturunannya. Bunyi gimana maksudnya? Oh iya, Kilang Samana nama buyut saya Indra. Itu nama belakangnya. Indra seperti sangat kaget dengan ucapanku barusan. Wajahnya langsung tertunduk begitu saja. Sudah lupakan bunyi barusan. Semoga yaitu ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Caranya seperti itu. Indra hanya menganggukkan kepalanya saja. Anehnya aku merasa kalau Indra sedang menyimpan sesuatu yang penting, namun tidak berani menyampaikannya langsung. Bahkan aku juga merasa sangat aneh. Diriku seperti punya 2 sisi malam ini selama ada di rumah ini. Beberapa menit Indra tidak bicara lagi. Sikapnya sama dengan Budi ketika aku berkunjung ke rumah Mang Idim.
Bahkan rokok yang sedang dijepit di jarinya dibiarkan begitu saja. Indra, udah biasa aja, seperti barusan. Tidak boleh, Pak. Rasanya benar kata Bah Idim, adab lebih tinggi daripada ilmu. Apalagi Indra tidak berilmu. Aku perlahan paham bagaimana Bah Idim atau Budi menyampaikan pesan pada Indra hingga sikapnya langsung berbuah seperti itu. Saya yang minta, katakan apa yang Indra ketahui sementara saya tidak tahu. Suasana rumah benar-benar kembali seperti malam sebelumnya, apalagi setelah kejadian Dewi dan Teh Dian juga penambahan nenek tua yang masih aku pertanyakan, menambah kesan malam ini semakin mencekam. Baik, Pak, saya minta maaf. Namun saya juga minta tolong lindungi saya kalau terjadi hal-hal di luar semua ini. Setelah Bapak dengar hal ini, wajah Indra sangat ketakutan, dari matanya mulai terlihat seperti akan menangis. Aku merasakan dari samping rumah, tepatnya halaman yang luas, ada yang memperhatikanku. Saya sudah janji pada Mang Idim, insya Allah kalau ada apa-apa, saya juga tidak akan diam begitu saja. Baik, Pak, Katakan. siang tadi Bapak pergi, Indra pamit untuk sholat di kamar belakang. Karena sudah telat sekali, Teh Lasmi datang. Indra lihat berbicara sama Dendi, Pak, sebelum Teh Lasmi masuk ke dalam rumah. Seperti sudah janjian. Karena pas Teh Lasmi datang, Dendi keluar langsung dari kamarnya. Aku benar-benar kaget, apalagi Dendi sejak sore sudah terlihat aneh tingkahnya. Bahkan saat Dendi keluar kamar tertangkap mata olehku seperti sangat ketakutan. Lalu Indra, apa lagi? Dendi bicara lama, Indra lihat jelas. Setelah itu Teh Lasmi masuk ke dalam rumah. Dendi ke pohon belakang seperti menaburkan tanah, Pak. Dulu Bah Idim bilang ketika Indra kerja di sini menggantikan Bah Idim, jangan dekat dengan Dendi, karena memang Dendi sudah dari 3 tahun ke belakang dekat dengan Teh Lasmi. Apapun yang kamu lihat dan kamu ketahui jangan bilang pada siapapun. Itu yang Bah Idim katakan. Namun malam ini Indra katakan pada Bapak, walaupun tahu Indra resikonya seperti apa, mungkin mati. Baik Indra, saya paham. Pantas Dendi pas Teh Dian kerasukan hanya diam di dalam kamar. Siapa Dendi itu, kamu tahu asalnya? Keponakan Pak Gali, suami Teh Lasmi. Itu kata Bah Idim. Selebihnya benar atau tidak, Indra tidak paham. Oke, saya janji tidak akan bicara hal ini pada siapapun lagi, termasuk Dewi istri saya. Tapi Indra harus siap-siap juga, siapa tahu Dendi benar-benar pengaruh besar juga. Teh Lasmi yang Indra tahu bukan sembarang orang dari Bah Idim. Makanya Bah Idim menghindari hal seperti ini. Tapi malah Indra yang sekarang masuk dalam masalah, karena tidak mau guru besar kakek Indra kecewa. Hal yang pernah diajarkannya tidak Indra gunakan, Pak. Tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan pada keturunan Kilang Samana, yaitu Pak Gama. Baik, saya paham. Indra lihat juga tadi sore nenek tua itu pas kita lagi makan. Indra hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali. Tahu siapa itu atau asal-usulnya? Teh Dian, Pak Galuh, dan Kang Hendra selama di sini sudah sering lihat bukan sosok nenek tua, Pak. Anak kecil, makanya Indra tidak aneh pas barusan baca ayat yang Bah Idim ajarkan dan berikan. Susah sekali mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam badan Teh Dian. Tidak tahu kenapa Indra seperti masih menyimpan sesuatu yang sama sekali belum dibicarakannya. Baik, saya paham. Malah saya salut Indra ternyata di luar sangkaan saya. Pas Teh Lasmi ke dalam rumah, Indra udah masuk lagi belum? Giliran Indra sekarang yang benar-benar dibuat kaget oleh pertanyaanku. Wajahnya semakin memerah. Indra tidak langsung bicara, wajahnya terlihat berpikir. Beberapa kali tatapannya sudah tidak berani melihat ke arah wajahku. Iya, Pak, masuk ke dalam gudang saja, tidak lama keluar lagi. Hanya itu yang Indra lihat. Baik, saya mulai paham semuanya sekarang, Indra. Walaupun sedikit, sudah sepertinya cukup. Saya berhutang banyak. Sana istirahat. Kasihan dari tadi keringat kamu semakin banyak itu.
Aku berdiri karena ternyata apa yang barusan aku lihat di halaman samping rumah sudah berdiri sosok yang anehnya bisa aku lihat. Berdiri menjijikan melihat ke arahku. Perwujudannya anak kecil dengan wajah yang sangat hancur, seperti apa yang pernah Baba di kampung katakan. Indra tidak menjawab lagi ucapanku, tangannya meraih tanganku dengan cepat, bahkan menciumnya. Hal yang baru pertama kali Indra lakukan, kemudian berjalan dengan cepat meninggalkan aku. Aku dengan cepat masuk ke dalam rumah, mengunci pintu kembali, apalagi sosok anak kecil itu semakin menakutkan dan membuatku mual. Karena melihat daging-daging terkelupas di wajahnya. Darah merah yang masih mengalir. Tidak mungkin barusan bisa nyata seperti itu aku melihatnya. Aku kembali berjalan masuk ke dalam rumah, namun perkataanku dipatahkan langsung ketika menutup gorden kaca samping karena masih terbuka. Sosok anak kecil itu masih aku lihat. Secepat mungkin aku menutup semua gorden dengan perasaan yang baru aku rasakan. Apalagi badanku perlahan menjadi lemah sekali. Masih dengan rasa takut, aku masuk ke dalam kamar, menutup pintu secara perlahan. Kucing hitam masih terdiam di samping sajadah. Aku pangku perlahan dan aku turunkan di ujung tempat tidur. Anehnya tidak bergerak sama sekali, bahkan sampai sajadah kembali aku lipat. Kucing hitam itu masih melihat ke arahku. Ingin rasanya mengambil handphone dari genggaman tangan Dewi untuk memberi kabar pada Rina di rumah sakit. Namun beberapa kali aku coba, malah anehnya genggaman tangan Dewi semakin kuat. Aku kembali mengatur nafas agar kembali tenang, memikirkan semua hal yang Indra katakan barusan. Membuatku terus semakin hati-hati pada Dendi, apalagi bagian dari keluarga Teh Lasmi, dan sudah melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah aku percaya sama sekali. Semuanya saling berkaitan. Seharusnya aku tidak masuk dalam kondisi seperti ini. Namun anehnya nafas Dewi kembali tenang, wajahnya kembali normal seperti biasanya. Karena aku tahu betul Dewi kalau tertidur seperti apa, malah aku berpikiran di luar akal sehat manusia. Kalau itu akibat kucing hitam yang menunggu Dewi. Aku harus tahu kenapa Teh Lasmi selalu dibilang bukan orang sembarangan, dan kenapa juga nama Buyut Rusdi sangat dikagumi oleh keluarga Mang Idim. Semua hal keanehannya aku alami menjadi pengantar terpejamnya mataku malam ini. Beriringan dengan itu, semua berubah seperti sebuah tanggung jawab yang hidup siapkan untukku, sayangnya tanpa pilihan. Gam, bangun, udah subuh. Iya, Wi. Tadi udah aku bangunin tapi susah banget kamu. Aku pegel-pegel, Gam. Aneh. Padahal semalam aku ingetnya kamu teleponan sama Rina, terus tadi aku lihat pesan masuk banyak banget dari Rina. Siang dikit ke rumah sakit kayaknya. Iya, Wi, semalam kamu kerasukan nenek tua. Ucapku dalam hati, anehnya Dewi bisa sadar dengan sendirinya, malah berbalik seperti Teh Dian semalam. Ya sudah, nanti habis sholat aku pijitin badan belakangnya. Ini dapat dari mana, Gam, kucing? Lucu juga. Tadi pas aku bangun sholat udah lihat di ujung kasur. Padahal kemarin Dewi yang pertama kali membawa kucing itu masuk sebelum Rina mengalami kecelakaan. Namun aku sedikit terbiasa, tidak terlalu kaget, apalagi kronologi setiap kejadian kemarin. Aku benar-benar ingat. Kerasukan awalnya pas keluar berarti mengantar Rina. Dewi terlihat kembali terbaring di atas kasur sambil tangannya berusaha memijat bagian bahunya. Setelah melaksanakan 2 rakaat subuh, aku berdiri dari duduk silaku untuk mengambil kertas di dalam lemari. Aku masak dulu deh di dapur ya, Gam. Mana cucian piring banyak banget. Nanti siangan dikit sama Indra, Wi. Jangan kecapean, nanti sakit lagi. Dewi tidak menjawab lagi, langsung berjalan keluar kamar dengan tidak menutup pintu. Setelah kembali bersila, kembali aku membaca amalan yang diberikan kakek. Mataku masih terbuka. Kucing hitam langsung saja mendekat ke arahku, terdiam di samping pahaku, seperti malam kemarin. Beberapa kali aku baca, perlahan mataku terpejam karena awalnya dari amalan bisa aku hafal, kemudian terbuka kembali untuk membaca isi ayat dalam kertas. Sudah hampir puluhan kali aku mendengar jelas beberapa suara nafas, sama persis seperti nafas Dewi saat kerasukan nenek tua. Anehnya semakin jelas aku dengar. Ampun, Ma, sakit. Sakit ini berdarah, Mama, ampun.
Dadaku seperti ada yang memukul dengan keras, apalagi suara anak kecil itu semakin jelas aku dengar dalam terpejamnya mata. Sementara dalam hatiku terus membaca ayat amalan. Anak kecil itu berteriak, kedua kupingku terasa sangat panas, namun tetap aku paksakan untuk terpejam. Kamu bisa melawan, tapi kutukan itu sudah mengikat. Wajah nenek tua yang pernah aku lihat tiba-tiba meludahi mukaku. Anehnya aku hanya bersila tanpa bisa bergerak. Cairan ludahnya meleleh di wajahku yang masih terpejam. Ih, malah tidur sambil sila lagi, Gam. Aku panggil-panggil juga dari tadi. Iya Wi, maaf. Lihat hampir setengah jam. Ayo makan dulu, takut keburu dingin sayurnya. Kutukan sudah mengikat. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Anehnya kucing hitam yang berada di sebelahku sudah tidak ada. Ucapan dari nenek tua itu masih aku ingat. Tuh lihat, kalah sama memeng ini. Lah banget sih. Untung ditemenin kucing lucu ini dari tadi. Sengaja agak banyak aku masak, Gam. Nanti Indra takutnya belum makan, kasihan, mana mau cuci piring sebegitu banyaknya. Nah, iya bagus Wi. Terus barusan Teh Lasmi telepon juga ngajak ke rumah sakit bareng jenguk suami Rina. Parah ternyata kecelakaannya. Sekalian Pak Gali mau ketemu kamu nanti pulangnya. Soal kerjaan baru nantinya katanya begitu. Lah, Teh Lasmi udah tahu emang? Iya, aku juga aneh. Apalagi Teh Lasmi bilang tidak enak tahu pulang dari rumah ini kan kemarin Rina. Ya, aku ingat kemarin Rina ketemu Teh Lasmi, tapi aneh aja bisa langsung tahu soal kecelakaan Rina. Jangan mulai deh, Gam. Ini masih pagi loh. Udah bener teteh aku peduli, masa tanggapannya begitu sih? Suaminya juga mau bantu kamu. Apa? Mau disangkutin lagi sama rumah ini? Ya udah. Kalau begitu aku bantu Indra aja di sini. Aku langsung mempunyai firasat tidak enak hati ketika beberapa kali ingat Indra. Pagi berjalan dengan cepat. Apalagi Dewi langsung sudah bersiap-siap. Kamu semalam buka gudang, Gam? Cari apa emangnya? Enggak, aku tidur langsung. Oh, mungkin aku lupa nutup kemarin. Soalnya pas bangun udah kebuka aja lebar lagi. Tumben. Ya udah, aku kunci lagi. Dewi membuka sebuah gorden, kemudian aku lihat dari dapur merapikan ruang tengah rumahnya. Bentar, Gam, sepertinya Indra di depan. Yang sebenarnya dari tadi aku semakin khawatir dengan Indra, apalagi setelah kejadian semalam berbicara denganku hal yang paling sensitif. Lah kenapa Indra kok begitu? Jangan mendadak, nanti teteh susah cari orang lagi. Kenapa Wi? Indra mau berhenti hari ini juga setelah beres sebuah kerjaan mau pulang. Iya Pak, maaf sekali. Indra mau pulang hari ini. Ya udah, tidak apa-apa. Padahal saya belum sempat jumpa dengan Mang Idim, Indra. Iya Pak, nanti Indra sampaikan salam Bapak pada Abah Idim di rumah. Dewi terlihat sangat kesal sekali dengan mendadaknya keinginan Indra. Dewi kemudian berjalan masuk ke dalam kamar. Indra, jangan banyak alasan. Jawab kenapa? Ini Pak. Sebuah luka sayatan benda tajam di bagian pinggang Indra yang sudah Indra tutup dengan kain berwarna biru. Di tengah-tengah kain itu sudah terlihat hitam, yang artinya darahnya sudah tertahan. Namun terlihat seperti baru keluar darah itu. Siapa yang lakuin itu? Ya udah, ini amplop dari teteh buat Indra. Maaf, barusan teteh kaget aja. Ambil ya nanti. Sekalian aja pamit sama Teh Lasmi, sebentar lagi juga datang. Nafasku semakin tidak tenang, apalagi melihat wajah Indra yang menahan sakit di perutnya. Lukanya seperti baru. Bisa tahan. Indra hanya mengangguk saja, namun tidak bisa disembunyikan keringat di wajahnya perlahan menetes begitu saja. Sementara Dewi hanya melihat handphone sambil menunggu Teh Lasmi datang. Tumben pagi sekali Teh Lasmi. Sekalian nganterin dulu Pak Gali. Nah itu datang. Tahan, jangan bicara. Pokoknya ketika Teh Lasmi ngomong kamu langsung pergi. Bawaan kamu di mana? Di depan Pak. Nanti Budi juga yang jemput. Dendi. Iya Pak. Sudah pada sibuk aja pagi-pagi. Sehat gak Ma Indra? Aduh Teh, maaf. Ini masih banyak sabun di tangan.
Tuh Teh Lasmi, mumpung ada Indra, sudah Teteh bilang di depan barusan. Sana, mumpung masih pagi Indra. Mending sekarang aja. Lagian, ini bisa sama saya. Di sana pulang. Lagian kerja cuci piring aja gak bisa. Terlihat Teh Lasmi dan Dewi sangat kaget dengan aku yang tiba-tiba marah karena hanya ingin Indra cepat pergi. Hanya itu salah satu cara yang bisa aku lakukan, apalagi dari tadi di dalam hati hafalan amalan sudah benar-benar aku baca. Dan anehnya bisa hafal begitu saja. Baik Pak, maaf Teh. Indra, Sudah sana pergi. Apa kamu tidak dengar? Hah? Gami, kamu ini tumben marah-marah. Indra langsung berjalan dengan cepat, apalagi tangannya sudah memegangi pinggang. Hebat, hebat. Ayo Dewi, Teteh gak banyak waktu. Tangan Teh Lasmi yang dari tadi mengepal aku lihat perlahan terbuka sambil berbalik badan. Tangan Teh Lasmi melepaskan butiran putih seperti tepung putih jatuh sedikit ke lantai. Benar Teh Lasmi. Dewi terdengar pamit pergi bersama Teh Lasmi sementara aku mengatur nafas. Emosiku sudah benar-benar memuncak, apalagi sangat marah dengan hal yang sudah dilakukan Dendi. Kunci. Aku buka sekarang. Aku tiba-tiba kepikiran hal yang dilarang itu sambil berjalan dengan cepat ke kamar, mengambil kunci yang kemarin diberikan Mang Idim. Setelah sampai di dapur, aku memasukkan kunci tua itu ke dalam lubang. Susah sekali, namun bergerak perlahan. Penasaran, memangnya kenapa pintu ini? Sekuat tenaga aku putar walaupun ada dua kemungkinan. Bisa kuncinya yang terpatah di dalam atau pintu tua ini terbuka.